Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Johan Saroja. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Krishna Dwi-Payana dengan NIM 23700210002. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor servo. Nah, pengertian motor servo. Motor servo adalah motor listrik yang dikontrol secara presisi untuk mengatur posisi, kecepatan, dan torsi. Motor ini bekerja menggunakan sistem umpan balik atau feedback dari sensor posisi, biasanya encoder. Sistem ini memastikan motor selalu bergerak sesuai dengan perintah controller. Motor servo merupakan bagian penting dalam sistem otomasi dan robotika industri. Komponen utama motor servo. Yang pertama adalah encoder, sensor yang mendeteksi posisi motor. Yang kedua ada rotor, bagian motor yang berputar saat arus mengalir dan menghasilkan gerak mekanik. Yang ketiga adalah winding atau coil, lilitan kawat yang menghasilkan medan magnet. Yang keempat adalah shaft atau poros, batang yang terhubung ke rotor untuk menyalurkan putaran atau torsi ke beban luar. Nah, selanjutnya ialah jenis-jenis motor servo. Motor servo dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber dayanya. Yang pertama adalah DC motor servo. Di poin pertama menggunakan arus searah atau DC. Struktur sederhana dan mudah dikendalikan, cocok untuk aplikasi robot kecil atau sistem ringan. Yang kedua ialah AC motor servo. Menggunakan arus bolak-balik AC, torsi besar, respon cepat, dan lebih efisien. Banyak digunakan dalam otomasi industri seperti CNC dan robot besar. Yang ketiga adalah brushless servo motor, BLDC. Tidak memiliki sikat brush dan jadi perawatannya minim, lebih tahan lama dan efisien, digunakan di robotika modern dan drone industri. Karakteristik motor servo. Yang pertama, akurasi tinggi dalam mengatur posisi dan kecepatan. Yang kedua adalah respon cepat terhadap perubahan perintah. Yang ketiga adalah kontrol torsi yang stabil di bagian kecepatan. Yang keempat adalah kemampuan holding torsi, yaitu bisa menahan posisi tetap tanpa bergerak. Yang kelima adalah efisiensi tinggi karena sistem kontrol cerdas. Baik, selanjutnya kelebihan motor servo. Yang pertama, ketelitian dan stabilitas tinggi. Yang kedua, respon cepat terhadap sinyal kontrol. Yang ketiga, perawatan mudah dan umur pakai lama. Yang keempat ialah mampu bekerja terus-menerus tanpa panas berlebih. Yang kelima dapat digunakan untuk sistem otomasi kecepatan tinggi. Selanjutnya, kekurangan motor servo. Yang pertama, harga relatif lebih mahal dibandingkan motor DC biasa. Yang kedua, membutuhkan sistem kontrol yang lebih rumit. Yang ketiga, tidak cocok untuk beban yang sangat berat tanpa perhitungan torsi. Yang kelima, diperlukan kalibrasi dan pemrograman awal yang tepat. Selanjutnya ialah aplikasi motor servo di industri. Motor servo digunakan di hampir semua bidang otomasi modern, di antaranya yang pertama robot industri, pergerakan lengan robot dengan presisi pada proses perakitan, pengelasan, dan pengepakan. Yang kedua adalah mesin CNC, komputer numerical control, mengontrol suhu X, Y, dan Z untuk pemotong logam, pengeboran, dan ukiran. Yang ketiga ialah mesin pengemasan, packaging, pengaturan posisi pemotongan, penyegelan, dan pelabelan dengan kecepatan tinggi. Yang kelima, industri otomotif untuk kontrol perakitan otomatis dan pengujian komponen. Yang kelima adalah filling atau labeling, pengaturan posisi botol, tutup, dan label secara akurat. Yang selanjutnya ialah kesimpulan. Motor servo merupakan komponen vital dalam sistem otomasi industri dengan kemampuan mengatur posisi, kecepatan, dan torsi secara presisi. Motor ini
menjadi tulang punggung dalam bagian aplikasi modern seperti robot, mesin CNC, hingga sistem pengemasan otomatis. Meskipun biayanya lebih tinggi, keandalan dan kepresisian yang ditawarkan menjadikan investasi yang penting dalam dunia industri berbasis otomatisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.